Saudara, wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan segera terwujud sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober nanti oleh masing-masing petinggi partai. Lalu apa hambatan mempertemukan kedua tokoh ini? Dan apa implikasi politik bila Mega dan Prabowo bertemu? Apakah itu pertanda PDI Perjuangan sudah pasti akan bergabung ke pemerintahan baru? Kita akan bahas bersama pengamat politik Universitas Airlangga. Sudah ada Mas Airlangga Pribadi dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Ini sejak awal September, baik dari Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani, maupun dari Mbak Puan sudah mengatakan pertemuan Bu Mega dan Prabowo pasti akan terjadi. Kalau sampai sekarang ini belum bertemu, menurut Anda faktor apa saja yang masih menjadi penghalang? Ya Mbak Cynthia, sebenarnya statement dari Mbak Puan tadi sekali lagi menegaskan, mengkonfirmasi bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega bukan hoax dan akan dilaksanakan sebagai sebuah bentuk penguatan dalam fase transisi kekuasaan ini. Adapun yang belum memenuhi kenapa kemudian hal itu belum terjadi, rasanya hal-hal yang terkait dengan konteks teknis maupun strategis. Hal terkait teknis barangkali soal jadwal dan lain sebagainya, tetapi dalam konteks strategis tentu ada rekalkulasi tentu di internal dari PDIP sendiri. Apakah pertemuan itu akan berimplikasi pada lanjutan bahwa PDIP akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo atau tidak? Tetapi kalau misal kemudian kita cermati, tentu pertemuan itu akan memberikan impact yang sangat signifikan, terutama menjaga stabilitas pemerintahan di fase awal pemerintahan, sehingga kemudian tidak ada riak-riak politik yang justru akan kontraproduktif terhadap pemerintahan baru. Tetapi kalau misal kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega, besar kemungkinan dia akan menawarkan posisi menteri, karena bagaimanapun juga tidak ada dalam politik itu makan siang yang gratis ya. Meskipun Pak Prabowo punya program makan siang gratis, tetapi belum tentu juga Bu Mega akan menerima proposal itu, karena kalau misal kemudian Bu Mega menerima proposal itu, tentu ada segmen kekuatan politik yang tidak tergarap signifikan. Karena kalau PDIP tetap berada di luar dengan tetap memainkan porsi sebagai penyeimbang atau oposisi atau apapun istilah dari teman-teman di PDIP, itu akan memiliki captive market yang cukup memadai untuk terus di-maintain sampai di 2029 yang akan datang. Dan kita tahu gen politik PDIP salah satunya yang terkuat adalah gen kekuatan oposisi. Nah, kalau misal kemudian PDIP menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan baru Prabowo Gibran, maka akan ada trade-off secara kekuatan politik yang harus dikorbankan oleh PDIP itu sendiri, Mbak Cynthia. Nah, kalau Mas Erlangga ini kan seorang pengamat yang juga banyak tentunya meneliti soal PDI Perjuangan. Lalu bagaimana Anda menilai keseriusan dari Ibu Mega untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Iya, kalau saya pertama-tama tadi sepakat dengan Mas Khairul Umam ya, bahwa kalau kita ngelihat hawa politik yang kemudian muncul di PD Perjuangan sendiri, bahwa memang mereka kecenderungannya sudah siap dengan oposisi, dengan berada di luar kekuasaan, karena itu kemudian akan memaksimalkan kekuatan politiknya yang memang eh, sebetulnya sangat kuat, kemudian membangun performa di oposisi. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat di sini bahwa dalam kalkulasi politik, sebetulnya pihak Pak Prabowo sendiri memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk merangkul PDI Perjuangan. Karena kemudian dengan performa PDI Perjuangan sebelum 2014 itu kuat sebagai oposisi, tentu akan membuat persoalan problem politik apabila kemudian Prabowo sendiri membiarkan PDI Perjuangan sebagai kekuatan oposisi. Nah, ini kemudian jadi complicated. Namun demikian, kalau misalnya dalam proses pertemuan politik yang muncul, itu kemudian yang terjadi adalah PDI Perjuangan misalnya membangun konsesi dengan Prabowo, tapi itu juga akan memunculkan kompleksitas baru gitu. Karena kalau kita melihat PDI Perjuangan dan terutama Bu Mega sendiri memiliki problem politik gitu dengan Pak Jokowi, dengan barisan politik Pak Jokowi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan memunculkan ketegangan-ketegangan di dalam koalisi-koalisi yang terbentuk di dalam istana itu sendiri gitu. Nah, dari sini kemudian saya melihat bahwa
pada satu sisi posisi dari Pak Prabowo Subianto itu kemudian sangat mengharapkan PD Perjuangan untuk masuk dalam pemerintahan. Mhm. Dan kemudian kedua di sini kelihatan bahwa PD Perjuangan memiliki bargain politik yang kuat. Hmm. Karena kemudian dalam posisinya sekarang mereka terbukti kemudian dalam posisi oposisi justru berhasil menaikkan rating politiknya, dukungan politik masanya gitu. Nah, kemudian apabila kemudian masuk ke dalam pemerintahan, tentu PD Perjuangan sendiri memiliki konsesi-konsesi politik yang Oke. cukup kuat gitu. Artinya PD Perjuangan dan Bu Mega sendiri tidak mau ditempatkan misalnya dalam barisan koalisi kelas 2 gitu kan. Melihat power politik yang mereka miliki gitu. Mas Umam, saat ini kan pergantian sudah tinggal menghitung hari. Ini yang menentukan kapan ini untuk pertemuan itu sendiri? Ya, tentu upaya pendekatan itu sudah terus dilakukan. Dan kalau misal Mbak Puan sudah mengatakan bahwa akan dilakukan sebelum pelantikan 20 Oktober, maka besar kemungkinan setting pertemuan itu sudah dimatangkan. Nah, adapun kemudian nanti kapan dilakukannya, saya pikir tinggal menunggu waktu. Adapun kemudian dalam konteks kelancaran ya, per hari ini memang tidak ada satupun korelasi, resistensi maupun hambatan dari Bu Mega dengan Pak Prabowo. Dari dulu praktis tidak ada. Dan hal itu berkali-kali disampaikan oleh teman-teman PDIP bahwa tidak ada hubungan atau resistensi apapun antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Nah, yang menjadi kendala, betul yang disampaikan Mas Erlangga tadi, bahwa relasi antara Jokowi dengan PDIP yang dalam pemilu kemarin memunculkan luka-luka yang cukup mendalam, itulah the only one dalam konteks ini yang kemudian menjadi resistensi dari pertemuan Prabowo dan juga Megawati itu sendiri. Dan hal ini bisa dilakukan sebenarnya kalau misal Prabowo sendiri memiliki independensi dalam konteks kekuatan politik, tidak merasa kemudian berutang budi terlalu jauh kepada Pak Jokowi yang dianggap memiliki peran dalam pemenangan Pilpres kemarin. Karena kalau misal kemudian kita cermati, kedekatan atau pendekatan Prabowo kepada Megawati bisa saja kemudian menjadi strategi balance of power. Terutama kalau misal kemudian Pak Jokowi atau klan terdekatnya, misalnya Gibran yang akan menjadi wakil presiden yang akan datang, kemudian masuk dalam satu lingkar kekuatan politik tertentu. Let's say salah satunya adalah Golkar, di mana Pak Bahlil sendiri diisukan bukan menjadi kekuatan politik yang akan berlangsung panjang, tetapi sifatnya hanya sementara. Kalau Pak Jokowi atau Mas Gibran akan masuk di struktur kekuatan Golkar, maka praktis dalam kalkulasi kekuatan internal Kim, maka Golkar akan menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk mendrive, mempengaruhi, atau bahkan mengintervensi bagaimana langkah-langkah kebijakan publik dan juga kebijakan strategis di bawah pemerintahan baru. Kalau misal itu terjadi, maka itu akan menjadi political warning bagi Pak Prabowo yang notabene Gerindra berada di bawah kekuatan Golkar. Nah, oleh karena itu, supaya kemudian bisa menciptakan keseimbangan baru dalam relasi kekuasaan, maka kedekatan sekaligus juga pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memiliki makna Oke. yang sangat. Ya, Mas Erlangga, ini kan ada kabar yang beredar soal memilih tempat pertemuan yang diduga menjadi kendalanya. Apakah Penting dan soal juga strategi yang jadi. Mas Erlangga? Ya, saya akan beralih ke Mas Erlangga. Ini kabar yang beredar soal memilih tempat pertemuan yang diduga menjadi kendalanya. Apakah soal lokasi bertemu itu menjadi pesan politik tertentu atau ada simbol di antara keduanya nanti? Iya, saya bisa pahami kalau kemudian penentuan tempat itu menjadi problem ya, karena kita lihat bahwa politik kita sekarang itu kan pemaknaan terhadap simbol itu sangat penting, signifikan. Artinya kemudian kalau misalnya di Kertanegara atau di Hambalang itu kan kemudian ada kesan bahwa yang driving politics itu adalah Pak Prabowo. Sementara kalau di Teguh Umar itu kemudian yang memiliki bargain position yang kuat adalah Bu Mega. Nah, dalam konteks ini sepertinya juga saya pikir tentu akan ditentukan kemungkinan misalnya adalah tempat yang netral, itu di mana masing-masing merasa tidak ada yang merasa lebih rendah daripada yang lain. Atau yang lebih tinggi Ya, atau lebih membutuhkan gitu ya? betul. Nah, karena ini kemungkinan akan dilakukan mengingat bahwa ada kepentingan yang kuat
baik dari Pak Prabowo ataupun dari Bu Mega sendiri dalam Kepentingannya mana yang lebih mendominasi, mana yang lebih membutuhkan? Apakah Prabowo Subianto selaku presiden terpilih atau justru PDI Perjuangan? Saya pikir kalau dalam konteks ini ya sebetulnya sama-sama membutuhkan, tapi saya melihat bahwa di sini concern Pak Prabowo cukup kuat untuk merangkul PDI Perjuangan, merangkul Bu Megawati. Karena tadi sudah diutarakan oleh Mas Umam bahwa di satu sisi Pak Prabowo ingin membangun politik power game yang lebih kuat gitu. Mhm. Misalnya apabila kemudian misalnya yang terjadi bahwa upaya untuk tetap menempatkan Pak Jokowi dalam orbit kekuasaan misalnya adalah melalui instrumen politik Golkar. Mhm. Kemudian di situ Pak Prabowo hendak menempatkan posisi kekuasaannya independen dari Pak Jokowi tentunya, apalagi kemudian menjadi presiden. Untuk itu dia membutuhkan aliansi baru Mhm. gitu. Nah, Oke. disinilah saya lihat bahwa posisi politik Pak Prabowo sendiri memiliki kepentingan yang lebih tinggi daripada PDI Perjuangan. Sementara Bu Megawati sendiri, kalau kita ngelihat dari proses-proses politik yang muncul beberapa waktu belakangan, sepertinya ada confidence apabila kemudian pada akhirnya berada eh, dalam wilayah oposisi, Hmm. gitu. Oke. Nah, di sini kemudian apalagi kemudian peluang untuk kemudian membangun kekuatan yang lebih dekat dengan massa seperti corak dan karakter PDI Perjuangan akan lebih terbangun. Nah, di sini sebetulnya meskipun sama-sama memiliki kepentingan dan hubungan antara keduanya tidak ada persoalan sebetulnya, tapi dilihat dari kalkulasi kepentingan, sepertinya Pak Prabowo memiliki kepentingan yang lebih kuat untuk bertemu dengan Bu Mega. Mhm. Mas Umam, kalau dilihat dari rencana pertemuan ini, apa sih implikasi politik baik bagi Bu Mega ataupun bagi Prabowo jika pertemuannya ini terselenggara di sebelum pelantikan 20 Oktober mendatang? Implikasi politik yang paling strategis tentu ini akan memberikan sinyal yang sangat positif bahwa pemerintahan baru Prabowo Gibran akan didukung oleh hampir semua kekuatan politik di Indonesia. Dalam konteks konsolidasi kekuatan tentu itu sangat baik. Misalnya kemarin Pak SBY, Pak Jokowi berdua menyatakan akan siap mendukung penuh pemerintahan baru. Kemudian Bu Mega berhasil ditemui oleh Pak Prabowo akan memberikan dukungan penuh misalnya kepada pemerintahan baru. Terserah apakah kemudian nanti akan include di dalam pemerintahan atau tidak. Tetapi di saat yang sama tentu ini akan menjadi sebuah sinyal yang akan mempertanyakan kembali bagaimana kemudian fungsi check and balances, bagaimana kemudian fungsi dalam konteks oposisi yang akan menjadi pengawas atau menjalankan fungsi-fungsi supervisi dalam pemerintahan ke depan. Nah, kalau misal kemudian ini bisa menjadi materi refleksi yang sangat baik, terutama bagi internal PDIP, untuk mengambil langkah strategis, apakah mendukung itu artinya akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak, ataukah sifatnya memberikan dukungan tetapi tetap menjalankan fungsi-fungsi pengawasan. Nah, itu akan berimplikasi terhadap bukan hanya konteks kebijakan publik, tetapi juga akan berdampak terhadap kualitas demokrasi ke depan. Oke, Mas Erlangga, kalau Anda melihatnya check and balances jika PDIP akan memilih untuk sebagai oposisi atau jika PDIP memilih untuk bergabung di kabinet yang baru akan seperti apa? Kalau kita melihatnya, menilainya dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia, apalagi kemudian pada waktu-waktu terakhir ini kita sama-sama risau terjadinya regresi atau pelemahan demokrasi. Nah, saya pikir bahwa posisi atau apabila PDI Perjuangan mengambil wilayah oposisi, itu tentu akan memberikan perbaikan signifikan Mhm. bagi demokrasi di Indonesia, karena kemudian kekuasaan yang terlalu dominatif, hegemonik juga tidak baik bagi demokrasi. Nah, di sini perlu adanya kontrol dalam ranah masyarakat politik, yaitu partai politik, dan juga dalam ranah masyarakat sipil. Mhm. Nah, itu apabila kemudian pilihan-pilihan politik yang diambil oleh PDI Perjuangan berada pada wilayah oposisi, tentu akan memberikan dorongan untuk membangun kembali suasana demokrasi kita yang lebih baik. Itu yang tentunya kita harapkan bersama, demokrasi Indonesia lebih baik dan lebih independen. Terima kasih pengamat politik Universitas Erlangga, Mas Erlangga Pribadi, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Hoirul Umam, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.